Halo Sobat Tantangan 4.0. Sudah lama sekali kita tidak bincang-bincang tentang masalah-masalah yang lagi in ya saat ini ya. Pastinya kita semua tahu masalah pendidikan. Nah, pendidikan sedang ramai dibicarakan di media sosial. Kebetulan saya ya pemerhati pendidikan dan saya sudah punya pengalaman lama di bidang pendidikan. Jadi kepengen juga nih ngomong ya. Nah, kita akan berbicara masalah pendidikan. Bersama saya sudah hadir Sis Laksmi, saya panggilnya. Tapi nanti nama lengkapnya kita berkenalan ya, karena kita para pemerhati pendidikan punya konsep tersendiri yang sangat menarik untuk diketahui semua Sobat Tantangan 4.0. Kita langsung kenalan sama Sis Laksmi. Halo Sis Laksmi, udah lama gak ketemu juga ya. Selamat datang kembali di Tantangan Hidup 4.0. Nah, berbicara masalah pendidikan nih ya. Di Insan Teratai memang sudah diterapkan pendidikan nilai kemanusiaan yang mana banyak sekali menginspirasi anak-anak didik, juga orang tua. Nah, mungkin banyak Sobat Tantangan yang ingin tahu lebih jelas tentang pendidikan nilai kemanusiaan ini ya. Terlebih kita dengar dan kita sudah tahu semuanya lah ya. Sis Laksmi membuat satu platform tentang lingkaran belajar. Cerita aja langsung deh. Halo Mami, ya terima kasih sudah mengundang lagi saya di channel 4.0, Tantangan Hidup 4.0. Iya, seperti yang sudah tadi Mami sampaikan juga, memang pendidikan nilai kemanusiaan ini sangat penting ya Mami ya, apalagi untuk ya cita-cita kita semua ingin mengembangkan karakter ya. Karakter itu sangat penting bagi para siswa di Indonesia, dan menurut saya ini memang dibutuhkan tidak hanya di negara kita ya, untuk di seluruh dunia memang yang namanya karakter itu sangat penting. Nah, untuk mensupport atau mendukung program PNK itu, saya membuat sebuah platform yang dinamakan Lingkaran Belajar. Nah, dalam Lingkaran Belajar ini isinya adalah semua hal-hal yang perlu diketahui mengenai apa itu pendidikan nilai kemanusiaan. Kemudian juga kami membahas banyak mengenai prakteknya bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah ya. Betul sekali. Jadi kami memberikan contoh, kemudian teori, dan juga kegiatan-kegiatan apa yang bisa diadopsi ya, yang bisa digunakan oleh guru-guru di sekolah dalam mengajarkan pendidikan nilai kemanusiaan. Nah, platformnya ini sebenarnya lebih ke media digital ya. Kita ada di Instagram, kemudian ada di YouTube juga, dan ada di website. TikTok juga menyusul, Mam. masih dalam sedang diproses ya. Jadi nanti memang inginnya kami semua masyarakat, baik itu guru, orang tua, dan para siswa itu sendiri bisa memanfaatkan platform Lingkaran Belajar dalam mempelajari dan lebih memahami mengenai pendidikan nilai kemanusiaan. Dan lebih mudah ya. Jadi Lingkaran Belajar membuat lebih mudah kita untuk belajar
memahami apa itu nilai kemanusiaan. Betul Dan sekali, Mam. kita punya tujuan yang sama, ya, agar anak-anak hidup punya nilai yang berarti. Itu ya. Betul. Nah, Sobat Tantangan, tadi Sis Laksmi udah mengatakan bahwa lingkaran belajar itu bisa diakses melalui Instagram, Facebook, YouTube ya, dan mungkin media sosial lainnya akan menyusul ya. Jangan lupa dicatat dulu. Nah, Sis Laksmi, ada yang menarik ya dari produk-produk lingkaran belajar. Salah satunya ini. Nah, Sobat Tantangan, lihat dulu ya. Baca dulu nih ya. Human Values for All Ages. Berarti untuk semua umur. Betul. Ya. Nah, ini saya sudah baca dan menarik sekali ya. Di sini memuat tentang 45 karakter baik yang bisa digunakan sebagai media belajar bagi guru, anak-anak, dan orang tua. Ya, isinya apa sih? Kita dengar langsung aja dari penulisnya. Gimana sih Laksmi? Iya. Menarik sekali ini, betul. Ya, saya jarang baca buku ya, tapi ini saya baca dan menarik banget sih. Ya, ini gampang dimengerti dengan bahasa yang bahasa sehari-hari gitu loh, nggak ngejelimet ya. Nah, kita dengerin dulu dari Sis Laksmi tentang buku ini. Ya, terima kasih Mami sudah membaca bukunya. Ya, jadi memang saya sebenarnya tidak sendiri menulis buku ini, ada bersama dengan teman saya. Jadi memang awalnya kami sangat concern dengan pendidikan nilai kemanusiaan, dan kami ingin nilai-nilai ini sungguh-sungguh dan benar-benar diterapkan di sekolah dan juga di rumah dan di masyarakat. Nah, tetapi karena kami juga kami adalah praktisi, kami mengajar juga, kami menemukan di lapangan bahwa ternyata ketika mengajarkan sebuah nilai, itu setiap orang memiliki pandangan tersendiri. Ya, Beda-beda jadi ya? beda-beda, dan nilai itu kan sebenarnya sesuatu yang abstrak ya Mam ya, yang tidak bisa dipegang gitu, wujudnya seperti apa, hanya bisa dilihat dan dilaksanakan, contohnya, tindakannya itu yang bagaimana untuk menjelaskan sebuah nilai. Nah, berangkat dari permasalahan kami ketika mengajar di lapangan, oh ternyata sepertinya guru-guru ini membutuhkan satu acuan atau satu referensi dalam menjelaskan apa itu nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai ini banyak sekali, Mam. Kami menemukan bisa mencapai 100-an lebih gitu. Nah, buku ini sebenarnya ada buku pertama, kami menyusun sebanyak 45 nilai dulu. Ini adalah nilai-nilai yang sangat umum, ya, sangat umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya kompatibel dengan budaya kita. Kompatibel itu maksudnya memang ini adalah nilai-nilai yang biasa diterapkan di lingkungan kita, di negara kita juga, dan bisa dilaksanakan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Hebat, dan terima kasih nih Sis Laksmi ya, jadi lebih mudah ya. Nah, Sobat Tantangan, saya juga mengikuti ya perkembangan dunia pendidikan melalui media sosial. Ada itu dari TikTok, ada dari macam-macam ya. Tapi yang kita dengar itu hanya sepotong, sepenggal ya, nggak menyeluruh gitu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang pandangan kita menjadi berbeda tentang dunia pendidikan. Sayang sekali sebenarnya. Nah, jadi ketika saya membaca buku ini ya, sebenarnya menjadi lebih jelas ya. Bukan berarti pendapat-pendapat di medsos yang kita dengar itu menjadi patah dengan buku ini, bukan sih, menjadi bias gitu, enggak juga sih. Tapi alangkah baiknya kita membaca buku ini
agar pandangan mengenai dunia pendidikan ini menjadi lebih bulat gitu loh. Jadi lebih bagus ya, lebih mengerti tentang pendidikan keseluruhan, nggak sepenggal-sepenggal gitu. Jadi saya rasa guru, orang tua, murid boleh loh baca buku ini. Nah, Sis Laksmi, saya sih sudah baca buku ini ya. Tapi bisa jadi nih Sis Laksmi bisa menjelaskan kepada para penggemar dari tantangan hidup 4.0 untuk lebih mudah membaca. Gimana Sis Laksmi? Ya, terima kasih Mami. Jadi buku ini memang sengaja disusun untuk para guru, orang tua, dan siapapun juga yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai apa itu nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam buku ini ada sekitar 45 nilai ya. Dan di sini kami memuatnya, kami ingin mengarahkan ya. Jadi pertama-tama dalam buku ini akan dijelaskan apa itu nilai kemanusiaan. Contohnya nih, misalnya kebaikan gitu ya. Nah, kindness, bahasa Inggris itu adalah kindness. Nah, apa itu kindness? Dan mengapa kita harus melaksanakan dan mengimplementasikan nilai tersebut? Nah, tidak hanya itu saja, kita juga di sini menyuguhkan sebuah cara ya, bagaimana melaksanakan atau menjalankan atau mungkin mengembangkan ya kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam buku ini akan dibahas apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi untuk guru-guru, para orang tua, itu akan menjadi mudah, Mam. Nah, Sis Laksmi, saya cuma punya jempol 2 nih. Ya, 1 saya kasih buat Sis Laksmi. Ya, yang 1 lagi itu ada 2 orang nih. Nah, yang 1 lagi nih saya mau kasihkan ke yang penulis 1 lagi ya. Nah, oke. Ini jempolnya terima ya, 1 ya. 1 lagi kita kenalannya. Oke. Halo Sis Ami. Halo. Mau jempol? Iya. Satu ya tadi ya. Tadi baru 1 untuk Sis Laksmi, 1 lagi untuk Sis Ami di sini ya. Nah, aduh terima kasih banget Sis Ami sudah mau menulis buku yang bagus ini ya. Nah, pengalaman menulis, saya mau tahu juga nih sumbernya nih ya. Buku ini bisa tampil begini menarik. Silahkan. Iya. Pertama terima kasih ya jempolnya, Mam. Nanti saya pajang di rumah ya. Iya, proses menulisnya ini cukup panjang ya, gitu. Karena kami mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah mengenai nilai-nilai tadi, gitu. Dan jurnalnya harus terpublikasi, gitu. Itu kami lakukan dalam rangka supaya nilai-nilai tersebut itu secara ilmiah didefinisikan. Jadi mulai dari kamus, ya, jurnal artikel yang ada di conference, buku, dan banyak artikel-artikel lainnya gitu. Kemudian kami ekstrakkan gitu. Artinya apa? Kemudian kami sinambungkan gitu. Nah, tapi nanti di setiap akhir penjelasan yang di Word gitu ya, bagian apanya gitu, itu kami ringkas semuanya sehingga mudah untuk dicerna setiap orang. Jadi mau anak-anak baca, mau guru atau siapapun lah gitu yang dari latar belakang yang berbeda bisa paham dengan apa sesungguhnya nilai itu tadi gitu. Nah, untuk why, bagian kenapa kita harus melakukan itu juga sama. Itu mulai dari penelitian orang, kenapa. Jadi banyak yang misalnya dari sisi kedokteran gitu kan, karena kadang-kadang kalau misalnya orang terlihat sakit fisiknya gitu kan, padahal sebenarnya fisik itu bisa dipengaruhi dari mental yang ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan. Jadi apabila kita melakukan suatu kebajikan misalnya, itu akan berpengaruh terhadap fisik kita. Nah, penelitian-penelitian itu yang kami susun sehingga kita bisa tahu,
oh ternyata untuk kenapa kita harus melakukan suatu nilai kemanusiaan akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Itu. Jadi ini nggak asal nulis dan mengarang gitu. Jadi jadi semuanya terdokumentasi terpublikasi secara ilmiah gitu. Luar biasa. Pantesan aja buku ini terbitnya nggak cepet ya. Saya menanti nih ya, hampir setahun lebih loh buku ini ternyata tampil begitu menarik dan prosesnya begitu panjang. Luar biasa. Jadi ini buku bukan sembarang buku ya. Sobat Tantangan 4.0, segera dapatkan buku ini, baca dan sebarkan. Berarti Anda telah memberikan cahaya terang bagi keluarga Anda sendiri, buat Anda diri sendiri, keluarga Anda, dan untuk masyarakat. Luar biasa sekali. Itu sebenarnya sumbangsih yang tidak kecil loh yang diberikan kepada masyarakat ya, negara dan bangsa ini. Ya, terutama kalau ini bisa dipakai oleh seluruhnya lah ya, seluruh para pendidik, ya orang tua, bahkan anak-anak. Ya, ada yang bilang keberhasilan satu bangsa ini ya dari apa yang diterima di dunia pendidikan. Bukan hanya akademik, tapi seperti apa yang ditulis dari Miss Ami, Sis Ami. Luar biasa sekali. Ya. Kasih apa lagi ya? Jempol tadi udah satu-satu ya. Saya kasih tepuk tangan aja deh. Wah, luar biasa sekali nih. Dua wanita tangguh yang berada di sisi kiri dan kanan saya. Ya, nah bagi para pencinta tantangan hidup 4.0 ya, ataupun siapapun yang melihat tayangan ini, bisa nggak sih dapat buku ini gratis? Bagaimana caranya? Ya kan? Nah, gimana coba? Ya, Mami, betul sekali. Jadi untuk siapapun yang ingin mendapatkan buku ini gratis, Lingkaran Belajar sekarang sedang mengadakan kuis kecil-kecilan dalam rangka ulang tahun Lingkaran Belajar yang kedua. Gak berasa ya, udah 2 tahun nih buku ini nanti-nanti. Jadi untuk siapapun yang ingin mendapatkan buku ini secara gratis, boleh ikutan kuisnya. Jangan lupa di follow dulu Instagram Lingkaran Belajar di sini. Nantikan kuis-kuis yang akan yang hadiahnya ini adalah buku ya, salah satunya adalah buku dan merchandise dari Lingkaran Belajar. Dan juga mungkin yang komen ya Mam, yang komen di channel Tantangan Hidup 4.0, siapapun itu nanti akan direview oleh Mami Aisyah. Siap. Bisa mendapatkan bukunya secara gratis. Ya. Saya sediakan yang awal ya, untuk 5 dulu ya, yang komen yang bagus akan segera dikirim. 5 komen yang bagus. Iya, oke. Terima kasih Sis Laksmi, Sis Ami ya. Anda adalah wanita-wanita tangguh yang hebat. Inilah sebenarnya pejuang-pejuang pendidikan yang belum tercatat. Ya, tantangan hidup 4.0 selalu akan menemani Anda untuk kita selalu belajar hal-hal baik dalam menjalani hidup ini. Sampai di sini dulu, kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain.